Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bawaan puasa bacanya. Masih. Lain salaman itu cak ngalir baik. Menebang balam dengan kapak diayun kena gigi. Karena jawab salam belum kompak, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati unsur pemerintahan yang sempat hadir, yang saya hormati pengurus masjid, ketua masjid Jami' Al-Hijrah Al-Muhajirin. Sama baik hijrah muhajirin tu. Hijrah tu gawinya, muhajirin uangnya. Cuma karena galak bantahan, tapi benarnya nih muhajirin. Masjid Jami' Al-Muhajirin artinya masjid kumpulan orang-orang yang muhajirin. Ternyata di sini banyak wong datangan. Wong datangan galau. Jadi berkumpul. Kalau disebut masjid jami berarti masjidnya masjid besar. Dia kumpulan masjid-masjid kecil atau musola kecil, maka kategorinya menurut Departemen Agama itu disebut masjid jami. Kemudian kalau dia berada di kabupaten atau kota disebut masjid agung. Kalau dia berada di provinsi tingkatannya masjid raya. Macam-macam itu menurut tingkatan. Tapi yang jelas yang saya lihat malam hari ini adalah kualitas dan kuantitas jamaahnya cukup banyak. Alhamdulillah ini jamaahnya sangat banyak sekali. Kita berterima kasih kepada panitia yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Dengan sibuk barangkali sudah menyiapkan. Nah ini nah iklan lewatnya, sibuknya nih. Bujang-bujang ini. Kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semua. Limpahan yang tiada tara, diberikan kesehatan, kesempatan, paling tinggi keimanan pada Allah SWT. Di dalam Al-Quran telah disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, nikmat iman itulah yang menyampaikan kita di majelis ini. Nikmat iman itulah yang menyebabkan kita masih bertahan di majelis ini. Nikmat iman itulah yang masih mau mendengarkan kalimat-kalimat Allah, mau melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini. Karena kalau melihat orang Islam banyak Islam tapi tak beriman, maka dia tidak dipanggil oleh Allah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang tak beriman tidak hai. Tidak dipanggil, tidak merasa terpanggil dia. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini ikhlaskan hati. Saya tahu kita semua capek, lapar ketika kita sudah melaksanakan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Tetapi tentu kita ingin mendapatkan kemuliaan malam-malam terakhir, yang malam hari ini adalah malam yang ke berapa Pak? 18. Ada yang sudah 19. Yang duluan 19, yang
mundur sehari jadi 18. Mudah-mudahan lebarannya barengan. Sama-sama. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Disebutkan dalam ayat, di bulan suci Ramadan diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk, hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Insyaallah malam hari ini saya datang dari Sakatiga, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Sehari-hari kerja saya adalah da'i, dan sebagai pekerjaan formal saya dosen di Universitas Sriwijaya. Ngajarnya ngajar agama, bukan ngajar teknik mesin, bukan. Ngajar agama sesuai ahli. Itu ini kan jangan kapan bukan ahlinya, jangan ngawikan yang bukan ahli kita. Kapan kita ngawikan bukan ahli kita, tunggu hancurnya. Ada nian, Pak? Ada nian. Awak bukan ahli listrik, nak nyambung listrik kesetrum ujungnya. Potong banyak. Bekerja sesuai dengan ahlinya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pecahnya direkam. Ini ada YouTube, gentolannya banyak. Saya juga bawa satu YouTube saya, channelnya adalah Cahaya Kebaikan TV. Bagus ada. Cahaya itu nur, kebaikan itu adalah Hasan. Jadi nama aku itulah Nur Hasan. Cuma diterjemahkan cahaya, nur, kebaikan, Hasan. Nur Hasan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kaget tak sudah bahasan kita malam hari ini karena waktunya singkat, lah silakan tonton di YouTube, tapi jangan tak terkenang subscribe, like and share. Aja budak-budak ya tak? Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya berbahagia diundang di sini, dapat berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian, dengan saudara-saudara yang ada di sini. Saya ini penceramah dusun. Mainnya di Ogan Ilir, Oki, sekitar itulah, Morenim. Nah, malam ini diajak uang kota ke Palembang. Sebenarnya dari dulu galak juga, cuma ngambil yang pinggir-pinggir baik. Kapan yang ke tengah itu galak nyasar dewe aku. Kalau yang pinggir-pinggir macam ini kan lemak. Meloi di Google Map sampai di sini. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini insya Allah tidak waktu lama kita akan membahas, karena saya tahu bahwa kita sudah lapar dari siang tadi. Bahwa kita sudah ibadah, melaksanakan sholat maghrib, berbuka, sholat isya, tarawih. Saya bersyukur tadi, terima kasih datang agak terlambat. Dengan imam tadi terima kasih, ditolong suaraku, jadi tidak kehabisan. Kalau datang tadi sebelum, maka jadi imam suaranya bertambah lagi. Nah, alhamdulillah ini fokus untuk ceramah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai masuk malam hari ini, kajian pertama adalah sejarah. Sedikit tentang sejarah untuk mengingatkan betapa Rasulullah memperjuangkan agama ini. Nabi Muhammad SAW mendapatkan Al-Quran, riwayat yang paling populer yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Malam itu disebut malam Lailatul Qadar. Malam 17, tapi banyak riwayat hadis mengatakan malam Lailatul Qadar itu adalah malam-malam ganjil 10 terakhir. Maknanya Nuzat? Ya sebetulnya dari riwayat ini 17, 19, 21 masuk. Tidak harus sampai terakhir. Yang jelas turunnya Al-Quran itu merupakan Lailatul Qadar, satu anugerah besar yang diberikan Allah kepada kita. Nabi mendapatkan wahyu yang pertama itu berada di tempatnya namanya Gua Hira. Berkhalwat Nabi di situ, bahasa kita bertapa, semedi. Nabi merenung, memikirkan
umat yang dia lihat pesta gawinya, berjudi, macam-macam, bermain wanita, wanita tidak ada harganya. Merenung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kegelapan malam, di malam bulan suci Ramadan, beliau mendapatkan wahyu yang pertama. Wahyu yang pertama berbunyi Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat. Selanjutnya di waktu yang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kamu fokus ke aku, baik, jangan fokus dengan kulkilir. Iya. Biarkanlah dia kulkilir gawe dia nih. Iya, pokoknya jingoi baik kamu. Telingo pasang kaku. Dia biarlah kulkilir. Anak-anak biarkanlah kulkilir. Apa anak-anak? Namanya anak-anak, Pak. Jangan dilarang anak-anak ke masjid, tapi diatur. Kapan tak galak ke masjid, dia main ke tempat lain, ke kafe mainnya. Biarlah anak-anak. Namanya anak-anak. Kapan dia berlari kanan, berlari kiri, melompat sana, melompat. Namanya anak-anak. Kalau Ustadz Ripai, mana Ustadz Ripai? Ada acara lain? Ada Ustadz Alman Paluti misalnya sini. Ada Ustadz Alman Paluti datang ke sini melompat-lompat, awaklah besar, bukan lagi budak, namanya budak bagak itu. Tapi kalau anak-anak tidak apa-apa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mengungkap sejarah Al-Qur'an dan mengambil hikmah di baliknya. Bahwa Al-Quran diterima oleh Nabi Muhammad dengan kalimat yang pertama, Iqra, bacalah. Artinya apa? Kalau ingin menjadikan Al-Quran petunjuk, hudal linnas, maka bacalah Al-Quran. Jangan dijadikan pajangan, jangan dijadikan jimat. Ini Al-Quran dijadikan pajangan, dijadikan jimat. Ayatnya dipotong-potong, dibuat amalan, jadikan jimat, dijadikan amalan. Kapan nak datang ke ustadz, nak minta bacaan apa? Ilmu hadis. Iya. Al-Quran, ustadz tadi ngajarkannya pula. Tak lain, tak bukan Pak Bu. Yang diajarkan ustadz itu biasanya walaqad hammat bihi wa hammat biha. Yang surat cerita Nabi Yusuf dengan Siti Zulaiha. Yang itulah. Atau disebutkan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Uji bujang pacak minta dengan ustaz ni, caknya ada ustaz ini. Ada bacaan. Tapi bukan itu tujuannya. Al-Quran jelas tujuannya hudal lil muttaqin. Petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, kita ibadah suci Ramadan ini disuruh menjadi orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Jadi tepat kalau seandainya malam hari ini kita diharapkan dengan puasa kita menjadi orang-orang yang bertakwa, dan kita menjadikan Al-Quran petunjuk menuju ketakwaan tersebut. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita malam ini santai baik. Bagi kamu ada makanan di depan, makan, Pak. Iya, minuman, minum. Yang penat kakinya pegal, kunjul ke kakinya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Santai baik. Yang penting pasang telinga, pasang konsentrasi. Insya Allah dapat yang kita harapkan dari ilmu malam hari ini. Yang penting kita ikhlas. Inilah tempatnya, inilah waktunya kita menambah khazanah intelektual kita, ilmu tentang agama yang kita habis sehari-hari ini mengerjakan pekerjaan duniawi. Tadi aku ngomong dengan Pak Haji. Nah, Pak Haji yang bawa buku ini. Ujuk Pak alang rame jamaah kamu. Iya tadinya lah banyak yang takut nak mati. Oh, aja ku akor itu rembakannya.
Memang Bapak Ibu sekalian, kalau orang ingat akan kematian, maka dia akan menjadi taat. Jangan kira yang masih muda tidak cepat mati. Banyak yang muda mati. Cuma memang hukum kematian itu, dia itu orang kaya mati di lagu itu tak. Orang miskin tambah mati. Ngapa tak orang kaya mati, miskin tambah mati? Dia kaya lagi mati. Kapan dia sakit, dia berobat. Kapan yang buntu, mana nak berobat, duit tak ganti. Dia malaikat kau tak ganti tungguan lagi, berobat tak galak, aku cabut pula kau. Gancang mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an memberikan pengajaran kepada kita. Maka itu perlu kita pelajari. Iqra, belajar membaca Al-Qur'an. Belajar kita tentang isi Al-Qur'an. Apa Ustadz yang nak kita pelajari dari Al-Quran? Banyak. Membaca baik kita suruh mempelajari. Untuk apa? Untuk ibadah salah satunya. Tadi sholat kita yang kita baca Al-Quran. Rukun sholat itu adalah melaksanakan bacaan yang namanya suratul Fatihah. La sholata liman lam yaqra'u bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat kalau tidak baca surat Al-Fatihah. Kalau kita tidak belajar tentang baca Al-Quran, tidak hafal surat Al-Fatihah, maka sholat kita tidak diterima. Nah, itu tuh banyak. Banyak pula gak ubah diamburkan. Iklan ini. Mecah konsentrasi itu, Pak. Tidak usah kau punguti lagi, gancang makan, selesai. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, malam hari ini kita pesta duku. Karena duku murah. Sponsor Duku Kumring. Ramadan tahun ini melimpah ruah buah-buahan. Alhamdulillah. Udara tidak begitu panas. Apalagi di Masjid Jami' Al-Muhajirin ini. Tidak panas. Karena ASEAN. Bersyukur kita pada Allah diberikan Al-Quran. Kita sudah mulai mempelajari Al-Quran dari sejak kecil. Ada dulu wong lama itu Pak Bu belajar Al-Quran itu dengan metode juz ammah. Alif di atas A, alif bawah I, alif depan U, A, I, U. Nah dulu kan. Ba di atas ba bawah bi, ba depan bu, babi bu. Ta di atas ta bawah ti, ta depan tu, tati tu. Ngaji terus mayarda dengan kiainya tadi. Lah emosi kiai ini kapan diajari dak budak-budak pada pacak. Ujung-ujungnya ujung guru ngajinya ba depan bu ya di atas ya nun mati buyan. Rupanya nyingok juga. Pak itu ngatakan Pak Ustaz. Lah iya buyan kan kau tuh dari tadi diajari. Bapak Ibu hadirin, kalau ingin belajar Al-Quran sejak dini, maka anak-anak kita ajari sejak dini. Kalaulah belajarlah ketuaan saro nyebut huruf, nyebut amzah jadi ain, nyebut ain jadi amzah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak pakai ain, terbaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pakai A dia. Ngapa gigi labis? Hah, gigi labis. Nyebut sin tak cocok. Sin S itu ada 4 ikok dalam huruf hijaiyah. Ada sa, ada sin, ada shin, ada sod. Lain nyebutnya Pak. Kapan yang sa ini pisang busuk, itu sa. Pisang busuk pakai sa. Kalau pakai sin pisang busuk. Kalau pakai sin, kalau pakai shin pisang busuk. Lain mulu. Kapan pakai sod pisang busuk. Tidak sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ain. Uang Palembang lemak belajarnya Pak. Karena kita terbiasa nyebut ain. Tapi mohon maaf. Waktu aku belajar di Jawa dulu. Uang Jawa lama saro nyebutnya. Mohon maaf kalau ada orang Jawa di sini.
Iya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang dulu tapi Pak, itu uang Jawa sekarang dah. Uang Lamunian itu. Makanya banyak nama uang Jawa itu kan ngadiman. Ngalamin tuh jadi adimin. Ngadijo Pak. Iya. Itu padahal bahasa Arab. Ngadiman tuh adiman artinya. Alamin jadi ngalamin. Tapi orang Palembang mudah dia. Cuma ada juga macetnya orang Palembang nih, tidak baca nyebut huruf fa. Tidak kata p itu, tidak kata dalam bahasa Arab. Adanya fa. Jadi kalau yang benar menurut huruf Arab, kita ini kapan nyebut p itu, pa itu dalam bahasa Arab fa, f. Makanya sampai sekarang IF itu disebut IP. Padahal internasional plaza ya. Nah. Lalu kemudian nyebut pempek itu yang benar pempek. Itu bahasa Arab. Pempek. Alam taro kaifa fa'ala. Itu fa. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Fa bukan pa. Ada lagi yang parah lagi, kapanlah belajarlah ketuan, bahasanya lah terpengaruh pula. Nyebut zai jadi jim. Ijajul jilatil ardu jiljalaha. Izazul jadi ijajul. Padahal izazul zilatil ardu zilzalaha. Karena pengaruh bahasa tadi, ijajul jilatil ardu jiljalaha. Maka dia kalau manggil kawannya, nama kawannya itu Zulkifli, dia panggilnya Jul dia panggilnya. Padahal Zul, tapi dipanggilnya Jul. Ngapa? Sebab karena pengaruh makharijul huruf itu tidak dilatih sejak dini. Bapak-bapak, ibu-ibu, apalagi belajarlah ketuan. Tambah tak jelas hurufnya. Suratul Fatihah harus kita pas. Alhamdulillah imam-imam kita ini sudah barangkali sudah diuji dan sangat bagus, sudah mumpuni bacaan surat Al-Fatihahnya. Walaupun macam itu perlu kita benari dewek-dewek. Kita dengar imam-imam yang mengimami kita. Kita cek bacaan kita. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hanya kecil. Alhamdulillah ha. Jadi kalau ketawa pakai H kecil, ha. Tapi kalau ketawa pakai H besar, ha. Lain, Mbak. Jangan alhamdulillahi rabbil alamin. Itu hanya besar. Yang benar adalah hanya kecil. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hanya kecil. Yang besar Ibrahim. Jadi kalau manggil Mang Brohim betul. Mang Brohim. Hanya besar, bukan kecil. Mang Brahim. Salah. Itu menurut bahasa Arab. Nanti kita cek bacaan suratul Fatihah kita. Ar-Rahmanir Rahim. Ra-nya bergetar. Ar-Rahmanir Rahim. Hanya kecil tadi. Maliki yaumiddin. Ma-nya panjang. Ada lagi ma yang pendek, Malikin Nas, pendek. Kenapa Ustaz ada juga yang maca pendek? Maliki yaumiddin, mazhabnya Maliki. Kalau Syafi'i dia panjang. Nah, kita meloi mazhab Maliki, maka kita membaca Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya itu ada sabdu. Jangan dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iyalah mati, tinggal waqfat lagi. Iya itu artinya hanya kepadamu. Tapi kalau iya, hai. Ya ayyuhalladzina amanu, itu hai.
Tapi kalau iyyaka na'budu, itu artinya hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Bagus maknanya Pak kalau kita paham baca suratul Fatihah itu. Maka kita ngikuti. Tadi sudah bagus. Tarawihnya lambat. Mak mano kalau cerita tarawih yang di YouTube itu. Dolin amin. Uji bilang bang. Baca aku marah modelnya. Kalau kita tadi kan kita 8, lalu kemudian witirnya tadi 3. Formasinya 2-2-3. Itu formasi bertahan. Untuk bertahan aman jamaahnya. Tapi kalau formasi yang cepat tadi 2-2-2-2-2-2, tapi bacanya cepat bukan main. Ujungnya 2-1. Yang cepat lagi sholat tarawih itu formasinya 4-4-3. Nah, itu cepat lagi itu. 4 baru salam, 4 baru salam, lalu 3. Nah, itu cepat lagi itu. Di kami itu dicari mana yang pendek, mulai dicari. Ngatokan manalah masjid yang 8. Itu paling digemari. Termasuk masjid yang 8, si bujang tadi, masuklah masjid, kapan nyengok bacanya panjang. Setengah juz, kapan yang 8 tadi. Nah, ujinya lemak balik ke 20. Ternyata 20 model ngebut tadi. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang ibadah puasa ini berat, tapi tidak berat bagi orang yang beriman. Sejak tadi maghrib kita sudah diuji oleh Allah. Sudah Pak, diuji. Mulai berbuka tadi mulailah. Kita nak makan yang mana, kita nak minum yang mana. Mulai perut diuji, kapan sudah maghrib, mulai iblis. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan dalam dada manusia. Nggak usahlah tarawih kau tuh, perut kau lah sakit. Ujinya tadi kan. Pak, Bu, di WC Ibu, nggak usahlah tarawih malam ini. Katanya kaki mulai begal-begal sakit galau. Itu mulai maghrib tadi di WC-nya. Cucian banyak belum digawikan, nggak usahlah tarawihnya. Di WC terus. Allazi waswisu fi sudurin nas. Gawi iblis. WC-nya terus. Akhirnya kalah juga, berangkatlah ke Masjid Jami' Al-Muhajirin. Kapan berangkat? Sholat isya berjamaah. Pas ketemu dengan imam yang lambat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini imam ini loh kak. Macet ini. Sepanjang sembahyang berutuan. Alang kelambatnya puluh. Lemak lamun lambat teh, rupanya ayatnya panjang-panjang dulu. Dembeknya. Wal adiyati dhabha. Nah, wal adiyah dulu aja. Sepanjang salat berutuan. Mata mulai ngantuk, lutut mulai pegal-pegal. Itu Pak, godanya berat nian. Mata lah ngantuk, lutut berat. Ngangkat takbir tak mudah-mudah. Allahu Akbar. Kadang ketunggit-tunggit ini. Apa yang ditunggu oleh jamaah yang macam itu? Yang ditunggu tak kata lain, Sayyidina Ali itulah. Kapan Sayyidina Ali ini datang? Khalifah tuh yang keempat. Khalifah yang keempat kan habislah itu. Jadi Sayyidina Ali yang kena tunggu. Kapan Abu Bakar? Masih lama katakan ini. Utsman baru nomor 2. Umar baru nomor 2. Utsman nomor 3. Nah, Ali jenderal para ini. Sholatul witri asabakumullah. Nah, baru nak habis. Rasa lega. Tapi ada yang tetap dipertahankan, ada juga yang tergoda. Kebetulan Pak RT tergoda. Uji Pak RT tak tahan aku model macam inilah. 2 rakaat berhenti aku nak balik. Cuma nak balik rasa malu ada. Ternyata ada anak-anak ribut di depan masjid. Main-main. Keluarlah dia. Weh, ujinya kamu nih ribut-ribut uang sholat. Sana-sana. Anak-anak berhenti ribut. Budak lah balik galau. Melok dia balik pula rupanya Pak. Nyari alasan baik nak balik tadi. Hilang juga Pak RT tadi. Bukan Pak RT sini, bukan. Pak RT Jakarta.
Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, Al-Qur'an itu petunjuk, maka perlu kita pelajari. Kita belajar makharijul huruf, kita belajar maconya, kita belajar ilmu tajwidnya, kita belajar. Mumpung masih ada kesempatan, anak-anak kita ajari. Kita mesti tahu surat-surat di dalam Al-Quran. Jangan sampai kita bangga Al-Quran, tapi kita tidak pernah buka Al-Quran. Surat Al-Fatihah tidak pernah kita pelajari, apalagi dia untuk imam. Untuk menjadi sholat kita sah, maka Al-Fatihahnya harus benar. Maka imam itu punya syarat, fasih. Kalau tidak fasih, dia mundur. Cuma banyak sekarang ini, masalah di masjid itu susah mencari imam. Susah, Pak. Itu masalah di mana-mana. Ngapa tak susah? Ya yang nyari yang pacak tadi. Yang pacak tak galak, yang tak pacak nyerekel membasuh kami. Kegalaan. Awak pacak tidak? Ngatakan siapa imam? Pacak gitu, pendek bacanya keluhu. Oh, jadi ya. Ternyata kapan dia jadi imam, terjadi kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Benar apa salah? Salah. Karena apa salah tahu salah? Hafal, Pak. Amun kita ada hafal tak tahu, maka mestinya imam tadi di belakangnya makmum yang bisa juga naibul imamnya tuh. Kalau imam salah, dia menyebutkan subhanallah, maka di imam ada salah aku nih. Cuma jangan dimain-mainkan subhanallah dalam sembahyang. Bingung imam. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun, subhanallah. Aku salahnya uji imam aku. Mbak dikatakan salah. Jadi itu kalimat penting dalam sholat. Kalau makmum bicara soal subhanallah ada yang salah, maka dilihat. Kalau imam lupa, belakang juga yang mengenangkannya. Mana? Misalnya imam baca surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Ngulang terus ya. Pertanda kalau imam ngulang dia lupa. Yang belakang tadi harus bijak. Itu kalau dia hafal, yang belakang tadi dia ambil. Wala antum abiduna ma a'bud, wala ana abidum ma abattum, wala antum abiduna ma a'bud. Dak kata sambungan di belakang. Dak tahu cara nyambungnya. Padahal imam lupa kalau dia ngulang. Lakum dinukum waliyadin. Yang dengar, yang main-main di luar. Mam, lakum kalamam ujungnya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita harus memiliki modal dalam ibadah. Untuk ibadah itu penting modalnya adalah belajar Al-Qur'an. Al-Fatihah sudah benar. Bacaan ayat-ayat pendek ada. Itulah sholat kita. Bapak-bapak yang mungkin tidak jadi imam di masjid bisa mengimami istri. Minimal baca Fatihahnya bagus. Atau punya ayat-ayat pendek jadilah. Tad yang mana tad? Ya yang pendek-pendek baik. Trikul jadilah. Trikul 3 kul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Jadilah modalnya trikul. Pacaklah itu jadi imam. Apal 3 kul itu. Ayat surat pertama wajib Al-Fatihah. Kaget pas mayang maghrib, makmumnya kan bini kita tuh lah di rumah. Baru belajar. Kalau untuk baru belajar, belajarlah sholat zuhur dan asar dulu. Karena udah kata itu modalnya Allahu Akbar dulu lah. Sami Allahu liman hamidah. Iya, kalau zuhur asar silent. Udah kata bunyi, hanya bergetar.
Tapi kalau salat maghrib, isya dan subuh harus berbunyi. Harus dikuatkan. Baca Fatihah kuat. Kapan sudah Fatihah, dia membaca Qul huwallahu ahad. Lakinya tadi ada. Dibacanya Qul huwallahu ahad. Kapan rakaat kedua, bininya lah tetebak. Cetok Qul a'udzu birabbil falaq. Karena hafalan kakak ini duit kok itulah aja. Maka bapak-bapak tambahi hafalannya tuh. Jangan cuma itulah bolak-balik. Jangan sampai bini hafal dengan ayat gitu. Ditebaknya lah itu. Qul huwallahu ahad. Sudah ini Qul a'udzu birabbil falaq. Kapan lewat itu Qul a'udzu birabbin nas di bapak kau tuh imam. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ibunya pandai baca Al-Qur'an, kalau sudah berimaman sholat tak baca ibu jadi imam. Tak baca kecuali di Pondok Az-Zaitun. Macam-macam baik gawe wong main ya tak? Imam perempuan untuk perempuan. Laki-laki bisa mengimami perempuan, tapi perempuan tidak bisa mengimami laki-laki. Bahkan saking kuatnya laki-laki menjadi imam, ketika ibu-ibu punya anak, dialah usia balik, baca Quran, ibu merasa itu anak ibu, tetap anak ibu menjadi imam ibu. Kalau dialah balik, dia sudah sah menjadi imam, asal dia baca. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ajari anak kita Al-Quran. Jangan sampai mereka buta huruf Al-Quran. Makharijul huruf itu kalau dipelajari masih kecil mudah. Tapi kalau lah ketuaan, gigi lompong, nyebut sin jadi sod, nyebut sod jadi sa, nyebut sa jadi sod. Ujungnya giginya kelepas. Pok ujungnya campak. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah cerita seorang nenek yang pengajian. Uji kiai, kalau kamu tidak baca Al-Quran, maka untuk mencari pahala banyak-banyak membaca surat-surat pendek. Nah, salah satu surat pendek yang sangat pahalanya besar adalah banyak maca kuluhu. Nenek tadi maca kuluhu terdengar, kapan sudah kuluhu tertidur dia, tak dengar lagi. Tersender tertidur. Keterangan kuluhunya tak terdengar lagi. Balik ke rumah bertanya dengan anak mantunya. Anak mantu coba sini katakan. Aku tadi dengar kiai ngomong kalau tak baca Quran, aku ni tak baca Quran. Apalkan baca surat-surat pendek. Surat pendek itu kuluhunya. Jadi mak mana kuluhu itu? Jadi aku tadi tak tahu yang mana kuluhu. Uji anak mantunya tadi, cak pakam nian pak. Dijawabnya, oh mak ujinya kuluhu itu inna a'toinakal kausar. Iyo, rupanya anak mantu inilah pakam bulo. Tak belum ngerti. Panggil ngatakan bukan macam itu, tidak aja nak. Rasaku tidak mah itu tadi aku dengarnya itu. Cuma aku tak tahu. Uji nenek tadi baru melok pengajian. Berjualan tu lah gawinya tu. Tak kata gawi lain. Ngaji lagi tak pernah. Nah pas itu melok pengajian. Akhirnya dia memanggil cucunya. Cung, coba ajari nenek. Mama nak baca kuluhu. Nek kuluhu itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi serumah itu lolo segala membesarkan. Neneknya lolo, mantu lolo, cucu buyan. Tak kata yang belajar agama serumah itu. Na'udzubillah min zalik. Kuluhu lagi tak tahu. Padahal kuluhu itu kan surat Al-Ikhlas. Kita nyebutnya kulhu. Kulhu Allahu ahad. Di situ ayat itu ada huruf qalqalah. Bacanya harus pas. Qul huwallahu ahad. Ada ujungnya. Yang pas macanya itu mendikami itu wong pemulutan pas. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Bahasa tubuh ini. Mulutan ada. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Huruf qalqalah harus qalqalah, tapi jangan terlalu. Ini baca huruf qalqalah, qul a'udzu birabbil falaq. Saya termasuk yang tidak setuju dengan qori yang membaca al-haqqah. Ada kan itu kan?
Aku main-main menurut aku. Ada tuh kori itu. Aku tidak setuju sebenarnya. Terserah kamu setuju lah. Itu surat itu Al-Haqqah itu kiamat itu. Tapi dia dipermainkan, uang ketawa kalau bahkan nyawer pakai duit di sini. Nah aku termasuk yang tidak setuju itu sebenarnya. Al-Haqqah. Oh ya, jika ayat Quran rasa tidak lemak dengarnya. Padahal itu kiamat ceritanya. Mestinya kita takut. Lah belagu gino lupa dengan esensi dari ayat. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita perlu pelajari ayat-ayat suci Al-Qur'an, cara membacanya, lalu kemudian itu nanti baru kita lanjutkan maknanya. Al-Quran itu adalah kitab suci. Kenapa dikatakan kitab suci? Satu, dia suci dari campur tangan manusia. Dia adalah produk Allah, kalamullah, munazzalun ala Muhammad, turun kepada Nabi Muhammad. Bukan perkataan Nabi Muhammad. Dia adalah mukjizat, merupakan kalamullah. Sampai hari ini terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, Az-Zikr, dan kami yang akan menjaga, kata Allah. Bapak Ibu, mana Allah menjaganya? Banyak hafiz dan hafizah. Kalau cuma dicatat, kadangkala catatan menjadi lewat. Kadang catatan hilang, nggak baca lagi. Dan kadangkala kita mengenangkannya dengan catatan itu, begitu diulang catatan hilang. Catatan itu tidak sama seperti awalnya. Tapi ketika dihafalkan, maka itu cepat dan turun-temurun dilakukan oleh para nabi, para sahabat, kemudian tabi'in sampai hari ini. Karena hafalan dia mudah dideteksi tadi. Kalau imam salah cepat, tidak lagi nak buka bacaan. Lagi dulu mam, tunggu mam, cak rasaku salah kok tadi. Tidak, karena hafal cepat kita tahu. Keliru imam ini. Tidak tahu misalnya imam lupa, maka cepat dia menyambungkan. Itulah metode menghafal menjadi pemelihara Al-Quran. Dan salah satu mukjizat Al-Quran mudah dihafal. Ibu-ibu, bapak-bapak maca Yasin tiap malam Jumat, rasaku tidak langsung hafal langsung. Cuma karena keseringan baca surat Yasin, tahu-tahu hafal dewe. Walaupun tidak hafal nian, kita telinga kita lah akrab. Ada kawan maca surat Yasin, salah. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Salah sebut dia. Kaget dulu bu katakan. Mengapa? Pecaknya salah kamu maca Yasin. Mana bu benarnya? Aku tidak tahu benarnya, tapi caknya salah aja nih kamu. Karena dia asing di telinga kita. Tahu kita salah tapi menarinya tidak baca. Karena kita dewek tidak terlalu hafal kan. Itu menunjukkan mudahnya Al-Quran itu dihafal. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT. Bayangkanlah, dia 6.600 ayat. Lalu kemudian 114 surat. 30 juz. Dihafalkan. Kita ini hafal galau. Juz 30 cuma. Bukan 30 juz. Juz 30 yang hafal pendek-pendek galau. Yang paling hafal itu inna a'tainakal kautsar. 3 ayat cuma. Kapan 3 ayat? Kita hafal inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sudah. Kapan yang itu dah hafal, sudah nauzubillah min zalik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi selanjutnya kita mempelajari isi. Kalau tadi mempelajari membaca, sekarang isi. Kita pengen tahu Al-Qur'an itu ngajarkan apa? Banyak tentang tauhid. Qul huwallahu ahad. Katakan Tuhan itu satu. Allahus samad. Allah tempat bergantung. Baca terjemahan Pak. Bu, biar tahu. Oh ternyata Qul huwallahu ahad ini adalah tentang bagaimana kita bertuhan. Lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan dia tidak diperanakkan. Ternyata kalau Tuhan ada anak salah ini. Sebab Tuhan dalam Islam dia kata anak. Kapan Tuhan punya anak, Tuhan beranak, punya umat, maka dia mikirkan lebaran bajunya anak ini lado belum. Dia pikir pasti ada tanggung jawab. Tapi dia lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan, tunggal. Tak kata yang memiliki, tak kata tanggung jawab dia terhadap makhluknya.
Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ibadah diajarkan dalam Al-Qur'an. Ayat tadi dibacakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, sebagai petunjuk yang dalam bulan suci Ramadan disebutkan ayyam, hari-hari ma'dudat yang sudah ditentukan. Puasa kita disuruh sebulan lamanya dengan waktu yang telah ditentukan. Cuma kadangkala Al-Qur'an ini untuk menentukannya ada cara, tidak disebutkan cara yang spesifik, yang lebih detail, maka yang dijelaskan menurut hadis-hadis Nabi. Ayyamam ma'dudat itu artinya hari yang sudah ditentukan. Mak mana Ustaz nentukan hari? Ternyata hadis Nabi ada dua cara. Melihat bulan terbit artinya ru'yatul hilal, atau berdasarkan hitungan kalender. Dihitung kalender jatuh hari Senin, seperti kemarin Muhammadiyah. Ambil dia hitungan kalender, hitungan jatuhnya hari Senin. Lalu kemudian ulama dikumpulkan oleh pemerintah, sepakat dengan NU, lalu mengambil kebijakan untuk ru'yatul hilal, melihat munculnya hilal. Maka ketika hilal muncul di ufuk barat, begitu tenggelam matahari, maka muncullah hilal. Maka hilal ini pertanda datangnya bulan baru. Jadi di barat sana Pak, itu matahari tenggelam, muncul bulan sabit ini, hilal ini. Ada hilal di sini hadir tak? Kalau di rumahnya lah ada hilal, cepat nulu lebaran dia, muncul duluan dia. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, yang pakai ru'yatul hilal, maka dia menggunakan kalaulah kelihatan kita akan puasa besok. Nanti lebaran begitu lagi Pak. Jadi tidak usah berdebat soal ayyam ma'dudat. Ada puasa itu memang 29 hari. Kalau kaget sudah 29 hari keraguan masih harus ditambah, maka sempurnakanlah. Kata Al-Quran sempurnakanlah jadi 30. Jadi tidak pernah 28, tidak pernah 31. Antara 29 dengan 30. Nah kaget dilihat. Cuma jangan sampai kita ini kena ngambil lemaknya. Mulainya melok pemerintah, kapan lebaran kaget melok Muhammadiyah. Ngambil dulu, misalnya berbeda. Ngambil cepatnya tadi. Dah baca kapan pangkal kita lah meloknya, melok pemerintah, lebaran melok pemerintah. Jangan nak lemak-lemak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, soal hitungan itu adalah pemikiran atau ijtihad. Tapi ada yang kadang-kadang menggelitik kita. Ustaz, malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang diturunkan di malam-malam ganjil Ustaz. Betul juga. Malam ganjil kapan Ustaz? Nah, juga ini yang jadi masalah. Pada malam nanti malam-malam 21, ada malam 21 itu ganjil menurut NU, tapi genap menurut Muhammadiyah. Jadi mana Ustaz? Nah, juga ini. Kalau yang malam ganjil yang menurut Muhammadiyah, ganjil misalnya menurut Muhammadiyah kan, dia duluan 21. Berarti yang turun itu Lailatul Qadar Muhammadiyah juga. Kalau malam besoknya berarti malam Lailatul Qadar untuk wong NU berarti. Berarti tiap malam kan ada Lailatul Qadar. Iya. Memang enggak pacak nyari Lailatul Qadar itu ngintai dengan malam-malam ganjil. Tiap malam kita cari. Kapan beta peci kalau tiap malam? Kalau kita ngintai, belum tentu. Dari hitungan baik itulah tahu NU beda, Muhammadiyah beda. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, bekalilah hidup kita dengan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an ini akan membawa dampak positif dunia dan akhirat. Bekali anak-anak kita dengan Al-Qur'an, karena dia akan menemani kita sampai kita meninggal dunia, bahkan di akhirat nanti. Kalau kita lah mati, tak kata cerita lain. Amal kita sudah diberhentikan oleh Allah, tapi amal-amal yang kita tinggalkan, salah satu mengajari anak dengan Al-Quran, maka dia akan mendoakan kita, membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, dan Al-Quran akan menerangi kubur kita. Semua itu akan menjadi bagian ganjaran amal ibadah kita.
Maka ajarkan anak kita Al-Quran. Kalau kita tak baca dewek ngajarkan, suruh ngajar ngaji kepada guru ngaji. Tapi jangan lupa bayar. Apa bayar ngaji kaki tak pernah dijingok ngaji ni apa dah di masjid. Anak pecah ngelepas ke bebek mana. Ngata belajarlah kau ke masjid sana. Gratis tak. Dilihat yang guru ngaji ni ada tak kira-kira pulsa belikan mendak kata. Lah lebaran ini belikan sewet, beli nyukur mos kotak jadilah. Menghormati guru. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, kalau kita sudah berada di pembaringan, maka kesedihan akan kelihatan. Kalau cucung tak baca ngaji, pecah juga tadi, katik gawi lain ngambil HP itulah. Nenekku sedang sakit, tolong doa ya. Oh jadi dia share. Nah itulah. Cuma kalau dia baca ngaji, datang dia membacakan surat-surat pendek, membacakan surat Yasin, mendoakan neneknya. Cuma kalau tak baca ngaji, tak kata gawe lain, selfie. Neneknya lah terjangat-jangat. Selfie dulu nek ngatakan, aku nak nunjuk ke kawan aku, nenekku sedang sakit. Nauzubillah min zalik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan ini menjadikan Ramadan yang berkualitas bagi kita masing-masing. Kembali kita kepada Al-Quran, kembali kita untuk mempelajari Al-Quran lebih jauh lagi. Yang belum sempat belajar, tidak ada kata terlambat. Ibu-ibu di rumah sudah masak, buka selembar, baca terjemah, baca surat Al-Baqarah. Ngapun yang tak disebut surat Al-Baqarah. Nah, manjang pula loka ini. Ternyata kan kenapa disebut surat Al-Baqarah sapi-sapi betino? Ibu bapak, aku sikap contoh malam ini. Surat Al-Baqarah itu ada ceritanya. Karena cerita sapi betino. Dalam surat Al-Baqarah itu bahwa umat Nabi Musa disuruh mencari sapi. Kata Nabi Musa, Allah memerintahkan kamu mencari sapi untuk dikorbankan. Maka carilah sapi. Umat Nabi Musa ini adalah umat Yahudi. Kritis bukan main. Ya Nabi Allah Musa, tanyakan dengan Allah sapi macam mana. Uji Nabi Musa, Allah tadi tak ada menyebutkan sapi macam mana. Sekarang tanyalah dulu. Bertanya pula Nabi Musa, ya Allah umatku bertanya, sapinya cak mana? Dijawab oleh Allah, bikrun launuha sopro. Sapi itu adalah sapi tidak tua, tidak muda. Sapi yang belum belaki. Bikrun. Masih sapi muda. Warnanya kuning. Launuha sopro. Bertanya berulang-ulang. Akhirnya kata Nabi Musa, kamu ni banyak tanya, pergilah sana. Baik itu dicari, pergi ke Lampung tak dapat sapi Lampung, bukan. Pergi ke Bali tak dapat sapi Bali. Datang lagi ke Nabi Musa, ya Nabi Allah Musa, sapi yang dikehendaki tadi tak ketemu kami. Apa kata Allah? Disenderlah umat Yahudi waktu itu dengan Al-Quran. La tas'alu an asya intu badalakum tasukum. Jangan kamu bertanya sesuatu yang justru nyulitkan kamu dewe. Itulah orang Yahudi itu Pak. Cak kita misalnya, ngapun ya nak puasa nak 30 hari, 2 hari baik. Banyak nih yang tanya. Ngapun yang semayang subuh itu nak 2 rakaat, serakaat baik. Pokoknya yang namanya kepatuhan, begitu perintahnya qat'i kita gawikan. Nah ini contohnya umat Nabi Musa alaihissalam. Dia banyak tanya, akhirnya nyarokan. Kata Nabi Musa, coba tadi disuruh nyari sapi. Cari sapi, nak sapi hitam, sapi putih, sapi buntung, sapi kecil, sapi besar. Pokoknya sapi selesai. Karena banyak tanya justru menyulitkan kita sendiri. Jadi ibadah itu kepasrahan kita mengikuti dari yang memerintahkan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nanti bisa diteruskan di rumah. Ngapa disebut dengan surat Ali Imran? Tahu ceritanya tuh Pak? Buka terjemahannya. Ternyata cerita tentang keluarga Imran. Imran itu bapak Maryam, Maryam itu umatnya Nabi Isa. Ceritalah keluarga Imran. Bukan Imran samping rumah kamu, bukan. Ada surat An-Nisa, ternyata Pak surat An-Nisa itu surat uang betino. An-Nisa, tak kata surat uang lanang. Ar-Rijal, kita ni tak kata surat dalam Quran. Uang betino ada. Apa tak ceritanya? Ceritanya banyak tentang betino. Melang kamu nak tahu rahasia betino Pak, jengok di surat An-Nisa itu. Itu rahasia betino, banyak di situ. Kemudian banyak lagi surat jin lado. Nak tahu dunia jin, baca surat jin terjemahnya. Bagaimana dunia jin?
Tidak usah banyak yang lain. Al-Quran lengkap. Maka satu saat bertanya seorang murid kepada guru. Kebetulan muridnya ini orang Palembang. Kiai. Apa benar Al-Quran itu lengkap? Benar uji kiainya. Nah kalau macam itu aku nak bertanya kiai. Ada tak cara buat pempek dalam Al-Quran? Murid ini nak ngetes kiainya. Agak pening juga kiai nak jawab. Mana ujinya ada tak dipempek dalam Al-Quran ini? Bertanya. Dapat dia ilham. Terjawablah satu ayat. Wahai muridku, ada ayatnya. Disebutkan pas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Apa itu Ustaz? Bertanyalah kepada orang yang tahu kalau kau tak tahu. Uji kiai kan? Kalau kau kepengen tahu tentang pempek, bertanya dengan Mang Cek. Nah, Mang Cek yang ada ilmu pempek. Itulah ajaran Al-Quran. Bertanyalah kepada orang yang tahu kalau kau tak tahu. Jadi Al-Quran itu tidak teknis, tapi dia pedoman umum. Maka kehidupan kita diatur oleh Al-Quran. Disebutkan tadi, hudal linnasi wa bayyinati minal huda. Dia petunjuk bagi manusia dan menjelaskan petunjuk itu termasuk dari ayat-ayat yang lain atau termasuk dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian terima kasih atas perjumpaan kita malam hari ini. Kalau ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah kurang panjang undang baik sekali lagi. Demikian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.